Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba rekapitulasi tentang analisis perangkat dan tentang pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang analisis perangkat pembelajaran yang sudah saya lakukan pada kegiatan PLP kemarin. Jadi di kegiatan PLP itu saya mengajar di kelas 8, yaitu di kelas 8G dan kelas 8F, di mana di 8G ini adalah kelas tahfiz dan di 8F itu kelas IPJ untuk IPJ. Nah, untuk pembelajaran itu sendiri saya mengajar 2 kali pelajaran akhlak dan 2 kali pelajaran Al-Quran hadis. Capaian pembelajaran sendiri di pelajaran akhlak itu saya mengambil materi tentang gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Di kanan saya ini sudah ada materi berupa PPT, dan ini modul ajar yang sudah saya buat untuk alokasi waktunya sekitar 3 kali jam pelajaran, di mana setiap 1 kali jam pelajaran itu terdiri dari 30 menit. Pencapaian profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif. Juga ini menarik sekali teman-teman sekalian. Bernalar kritis itu juga nanti saya akan sampaikan pada pembuatan artikel ilmiah. Oke, untuk sarana prasarananya itu video surat Al-Baqarah ayat 82, dan juga saya sudah menyediakan slide PPT. Alat sendirinya itu ada CD dan lain-lain. Untuk sumber belajarnya ada Al-Quran, buku paket akidah, akhlak, kelas 8, dan slide PPT. Nah, untuk capaian pembelajaran kita bahas terlebih dahulu. Capaian pelajarannya itu peserta didik meyakini bahwa beramal soleh dan berbaik sangka adalah ajaran pokok agama, memiliki sikap gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama, memahami makna perilaku gemar beramal soleh dan sampai bawah. Dan untuk tujuan pembelajaran sendiri, diharapkan setelah pembelajaran itu selesai, peserta didik itu mampu menjelaskan contoh perilaku, contoh makna perilaku beramal soleh, terus hafal surat Al-Baqarah ayat 82 ini, terus menjelaskan manfaat, menjelaskan contoh, menampilkan juga nanti di akhir di dalam kehidupan mereka juga bisa menampilkan perilaku berbaik sangka pada Allah, diri sendiri, dan sesama manusia. Nah, juga setelah itu saya juga menjelaskan pemahaman bermakna. Jadi sebelum pembelajaran itu para siswa diajarkan tentang perilaku beramal soleh dan hadis-hadis itu. Untuk pertanyaan pematik juga disebutkan di sini. Saya sudah memakai 4 pertanyaan. Juga nanti ada kegiatan pemanasan, metode, dan aktivitas pelajar yang sudah saya susun secara teratur. Kegiatan inti, ada pendahuluan, dan terakhir penutup. Nah, jadi di analisis perangkat ini juga saya menampilkan langkah-langkah pembelajaran. Di pertemuan 1 ada apa, pertemuan 2 tentang apa, pertemuan ketiga tentang apa, pertemuan nalar, dan sampai ke pertemuan kelima. Juga nanti ada namanya penilaian hasil belajar guna mengevaluasi apakah peserta didik itu sudah memahami secara betul, secara lengkap tentang materi yang sudah diajarkan. Oke. Nah, untuk materi yang diajarkan itu tentang beramal soleh dan baik sangka. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang ayat tentang beramal soleh, itu diambil dari surat Al-Baqarah ayat 82. Kemudian saya mengajukan juga pertanyaan pemantik, apa aja sih contoh amal soleh itu. Terus saya juga menjelaskan
tentang apa itu amal soleh, terus bermanfaat beramal soleh, dan itu saya lakukan dengan pendekatan yang berfokus kepada murid. Jadi guru hanya membimbing, seolah-olah guru hanya membimbing dan murid memposisikan dirinya agar supaya mereka dapat memahami pelajaran. Juga di sini juga saya melampirkan tentang ayat berbaik sangka, karena materi kita tentang beramal soleh berbaik sangka. Nah, di sini disebutkan tentang ayat tentang Al-Ankabut surat tentang ayat tentang berbaik sangka. Dan juga saya menampilkan berbaik sangka. Nah, setelah itu akan pembelajaran diberikan yang sudah direncanakan di modul aja. Mungkin untuk analisis perangkat pada pembelajaran akidah akhlak saya cukup ke sini. Kita lanjut ke perangkat di pelajaran Al-Quran hadis di kelas 8 juga, seperti yang sudah saya buat di modul. Ada di kelas tahfiz dan kelas IPC, yaitu kelas 8G dan kelas 8F. Oke, untuk capaian pembelajaran sendiri, itu di sini tentang materi tentang perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Nah, diambilnya dari Quran surat Al-A'raf ayat 54 dan Al-Isra di ayat 26-27. Namun di kesempatan kali ini saya akan menerangkan di surat Al-Isra di ayat ke-26. Oke, untuk capaian pembelajarannya sendiri, kita didik mampu membaca, menulis, menunjukkan hafalan, dan lain-lain. Juga membuat peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa rendah hati, hemat, dan hidup sederhana adalah perintah agama. Menunjukkan perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana, dan lain sebagainya. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu membaca surat Al-A'raf sesuai kaidah tajwid, khususnya hukum bacaan. Nah, jadi di surat Al-Isra itu dapat kita jumpai bahwa banyak sekali di sana membahas tentang hukum bacaan gunnah. Jadi selain peserta didik belajar tentang perilaku rendah hati, hemat, dan peserta didik mampu menghafal, terus juga bisa menelaah kandungan ayat, terus bisa membaca, berdiskusi, dan bimbing guru. Peserta didik setelah selesai mampu menyajikan keterkaitan rendah hati, hemat, dan sederhana dengan pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Isra ayat Al-Isra ayat ke-26-27. Juga nanti ada pemahaman bermakna, ya. Jadi nanti juga saya di sini juga memakai slide PPT. Terus juga ada 4 butir soal tentang pertanyaan semantik, sama seperti di pelajaran akidah tadi. Juga ada kegiatan semantik pemanasan juga, jadi ada pertanyaan dan kegiatan. Setelah itu metodenya sama, ada pendahuluan, kegiatan inti, dan nanti ada langkah-langkah pembelajaran, pertemuan 1 apa saja, pertemuan 3, pertemuan keempat, dan pertemuan 5, yaitu tentang evaluasi. Dan juga nanti di akhir pelajaran juga ada asesmen berupa sikap pengetahuan. Jadi seperti itu untuk di tahapan analisis perangkat pembelajaran. Oke, kita lanjut tentang rekapitulasi pengembangan perangkat pembelajaran. Untuk masalah pengembangan perangkat pembelajaran, di sini selain saya tadi juga sudah menjelaskan PPT, di mana PPT itu juga termasuk dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Oke, untuk selanjutnya kegiatan yang saya lakukan di sekolah yaitu tentang penerapan metode pembelajaran dengan menggunakan metode discovery learning. Nah, jadi di sini
saya sebagai peneliti dan dibantu oleh guru Pamong sudah menemukan data-data yang sudah berhasil saya temukan dan saya buat. Selanjutnya saya buat seperti tabel seperti ini. Nah, jadi di dalam pembelajaran Al-Quran hadis itu, jadi siswa menghafal tentang hadis berbaik sangka. Nah, jadi ada namanya prasiklus, ya, tahap 1, siklus 1, siklus 2, dan siklus 3, di mana kami sudah membagi nilai-nilai siswa, ada nilai tengahnya juga. Jadi nanti kami menggunakan data yang sudah terindikasi dengan Excel. Ada nilai ini. Nah, di bagian prasiklus ini kami juga mengetes bacaan setiap siswa dengan presentasi seperti ini. Satu juga kami melakukan kegiatan yang sudah pada siklus 1. Bagi menjadi 4 siklus, ya, ada prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Dimana pada prasiklus itu mempunyai nilai rata-rata 62 dan 35. Siklus 1 mengalami peningkatan 10 angka dengan nilai rata-rata 72 dan 35. Siklus 2 juga mengalami penaikan yang signifikan dari 72,5 menjadi 80 dan 80,59. Siklus 3 juga begitu. Dan ini juga sudah kami sediakan diagramnya. Setelah itu di pengembangan perangkat ini juga ada kegiatan rutinitas siswa menghafal materi siklus 1 dan 2 dan 3. Jadi setelah itu kami juga menganalisa, melengkapi data tentang perilaku siswa dalam menghafal. Jadi ada yang kurang, cukup, baik sekali. Nah, di sebuah kelas itu terdiri dari 34 murid. Ya, seperti ini. Lanjut ke, kami juga buatkan tabel tentang rutinitas siklus mengulang materi siklus pada siklus 1, 2, dan 3. Lanjut ke pengembangan selanjutnya, yaitu tentang rutinitas siswa mengikuti diskusi kelompok pada siklus 1, 2, dan 3. Juga sama pada tabel 2 tadi, kami juga menganalisa tentang nilai siswa dari kurang, cukup, baik sekali, dan setiap siklus itu mengalami peningkatan yang signifikan. Juga kami mengadakan membuat diagram juga. Mungkin untuk selanjutnya, jadi dalam 4 siklus ini menggunakan pengembangan memakai metode discovery learning kami anggap cukup berhasil, karena di setiap siklusnya para siswa mengalami peningkatan yang signifikan. Mungkin untuk pengembangan perangkat hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.